와 머리부터 발끝까지 다 사랑스러워 와 네가 나의 남자라는 게 자랑스러워 기다림이 즐겁고 이젠 공기마저 달콤해 이렇게 너를 사랑. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan karir. Perencanaan karir menurut Corey pada tahun 2006 adalah sebuah proses di mana tercakup penjelajahan pilihan dan persiapan untuk sebuah karir. Perencanaan karir bisa juga sebagai rencana seseorang untuk mendapatkan proses kenaikan jabatan atau pangkat sesuai persyaratan yang ada dan kemampuan yang dimilikinya. Jadi, perencanaan karir adalah usaha untuk membuat rencana jenjang apa saja yang akan kita duduki di perusahaan yang kita incar. Perencanaan karir pada prinsipnya adalah tanggung jawab individu, karena individu pegawailah yang lebih tahu mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhannya. Tetapi disebabkan organisasi mempunyai kepentingan, maka organisasi harus terlibat di dalamnya agar dapat dicapai secara efektif, baik dilihat dari sudut pandang pegawai maupun organisasi. Lebih lanjut, beberapa keuntungan keterlibatan organisasi dalam perencanaan karir pegawai dalam hal ini Departemen Sumber Daya Manusia adalah menurut William dan Kate pada tahun 1993. Yang pertama yaitu menyesuaikan kemampuan pegawai dengan strategi menyelaraskan strategi dengan ketersediaan pegawai internal, yaitu sebagaimana kita ketahui bahwa suatu strategi membutuhkan ketersediaan pegawai yang menjadi pelaksana baik jumlah maupun kualitasnya. Membantu perencanaan karir pegawai tidak lain adalah mengarahkan untuk memudahkan pegawai mencapai tujuan karirnya yang nantinya dibutuhkan dalam menjalankan strategi. Sebagaimana yang kita ketahui, suatu strategi memerlukan perilaku peran tersebut, dibutuhkan kompetensi tertentu dari pegawai. Kemudian yang kedua, meningkatkan suplai internal pegawai. Pada saat-saat tertentu akan ada pegawai yang pensiun, meninggal dunia, atau mengundurkan diri secara sukarela atau melalui pemecatan. Perencanaan karir akan menyiapkan pegawai untuk mengisi kekosongan tersebut. Yang ketiga yaitu menyiapkan penempatan internasional. Untuk organisasi yang memiliki cabang-cabang di berbagai negara dengan berbagai jabatan penting yang harus diisi. Perencanaan karir dapat membantu menyiapkan pegawai dan penempatan yang lebih tepat. Yang keempat, memampukan pegawai untuk bekerja. Dengan pegawai yang berbeda latar belakangnya dengan membantu pegawai dalam perencanaan karir, berarti organisasi akan menyadarkan dan mendidik pegawai akan keberadaan organisasi yang memiliki tenaga kerja yang memiliki berbagai macam latar belakang dan harapan-harapan organisasi. Yang kelima yaitu mengurangi perputaran kerja. Memberikan perhatian terhadap perencanaan karir dapat meningkatkan loyalitas pegawai terhadap organisasi sebagai akibat adanya kemungkinan untuk menduduki jabatan yang diinginkan. Yang terakhir yaitu menyalurkan pegawai yang berpotensi. Perencanaan karir akan memotivasi pegawai untuk memelihara dan meningkatkan potensinya sebab mereka mempunyai tujuan-tujuan karir. Secara khusus ini tidak hanya untuk mempersiapkan pegawai untuk mengisi ke jabatan yang kosong pada masa yang akan datang, tetapi juga dapat mendorong unjuk kerja yang lebih baik pada pegawai yang sedang menjabat pada saat ini. Selanjutnya adalah elemen utama perencanaan dan pengembangan karir. Elemen pertama dalam perencanaan dan pengembangan karir adalah pengetahuan. Pengetahuan ini meliputi tujuan yang jelas setelah mencapai pendidikan. Jadi ketika kita selesai kuliah S1, kita harus mempunyai rencana apa yang akan selanjutnya kita lakukan.
Apakah cukup sampai jenjang S1 lalu mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusan? Ataukah kita akan lebih memilih melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya? Kemudian elemen yang kedua yaitu sikap. Sikap menjadi gambaran kemampuan kita dalam memberikan apresiasi terhadap pekerjaan, serta nilai. Apakah kita bekerja untuk mendapatkan hasil sempurna dalam menyelesaikan semua tugas yang diminta, atau hanya berorientasi pada uang yang akan diterima? Selanjutnya yaitu elemen ketiga yaitu keterampilan. Hal-hal yang termasuk dalam keterampilan adalah adanya kemampuan mengelompokkan pekerjaan yang memang diminati, lalu menunjukkan cara yang nyata dalam menggapai cita-cita. Jika kamu hanya pintar secara teori atau ilmu, tapi begitu terjun ke lapangan, kamu serba tidak tahu, maka akan sulit untukmu terus maju melewati jenjang karir ke depannya. Selanjutnya yaitu tahapan perencanaan dan pengembangan karir. Yang pertama itu tahap awal pembentukan, yang kedua tahap lanjutan, yang ketiga tahap mempertahankan, yang keempat tahap pensiun, yang kelima menyusun visi dan misi hidup, yang keenam fokus menggali kemampuan diri, yang ketujuh mengevaluasi diri, yang kedelapan mencari informasi mengenai karir terkini, yang kesembilan membuat rancangan karir baru. Manfaat perencanaan karir. Dengan adanya perencanaan karir, maka sebuah organisasi dapat yang pertama itu menurunkan tingkat perputaran karyawan atau turnover, di mana perhatian terhadap karir individual dalam perencanaan karir yang telah ditetapkan akan dapat meningkatkan loyalitas pada perusahaan di mana mereka bekerja, sehingga akan memungkinkan menurunkan tingkat perputaran karyawan. Yang kedua yaitu mendorong pertumbuhan, di mana perencanaan karir yang baik akan dapat mendorong semangat kerja karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, motivasi karyawan dapat terpelihara. Adapun yang ketiga yaitu memenuhi kebutuhan organisasi akan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Yang keempat yaitu memberikan informasi kepada organisasi dan individu yang lebih baik mengenai jalur potensial karir di dalam suatu organisasi. Yang kelima yaitu mengembangkan pegawai yang dapat dipromosikan. Perencanaan karir dapat membantu membangun penawaran internal atas talenta yang dapat dipromosikan untuk mempertemukan dengan lowongan yang disebabkan oleh masa pensiun, berhenti bekerja, dan pengembangan. Yang keenam yaitu menyediakan fasilitas bagi penempatan internasional. Organisasi global menggunakan perencanaan karir untuk membantu mengidentifikasikan dan mempersiapkan penempatan di luar negeri. Yang ketujuh yaitu membantu menciptakan keanekaragaman angkatan kerja ketika mereka diberikan bantuan perencanaan karir. Pekerja dengan latar belakang berbeda dapat belajar tentang harapan-harapan organisasi untuk pertumbuhan sendiri. Yang kedelapan yaitu membuka jalan bagi karyawan yang potensial. Perencanaan karir memberikan keberanian pada karyawan untuk melangkah maju kemampuan potensial mereka karena mereka mempunyai tujuan karir yang spesifik. Tidak hanya mempersiapkan pekerja untuk lowongan di masa depan. Yang kesembilan yaitu mengurangi kelebihan perencanaan karir, menyebabkan karyawan, manajer, dan departemen sumber daya manusia menjadi berhati-hati atas kualifikasi. Mencegah manajer yang mau menang sendiri dari pembatasan subordinat kunci. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu membantu pelaksanaan rencana-rencana kegiatan yang telah disetujui. Perencanaan karir dapat membantu anggota kelompok agar siap untuk jabatan-jabatan penting. Persiapan ini akan membantu pencapaian rencana-rencana kegiatan yang telah disetujui. Selanjutnya yaitu manfaat perencanaan dan pengembangan karir menurut Matoyo tahun 2007. Membantu para karyawan yang terlihat berpotensi untuk maju agar dapat dipromosikan membuat perputaran karyawan menurun. Menetapkan perhatian pada karir individual, juga menjaga loyalitas pekerja pada perusahaan tempat mereka bernaung,
mendapatkan informasi tentang karyawan, sehingga perencanaan karir akan mendorong individu atau kelompok dalam perusahaan untuk mencapai posisi yang diinginkan, merangsang semangat kerja karyawan untuk bisa tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan sasaran karir yang diinginkan. Perencanaan karir dapat mengangkat ulang para karyawan yang berkualifikasi untuk maju, sehingga bisa mengurangi terjadinya penimbunan perencanaan karir. Berarti adanya penghargaan terhadap individu karyawan, yang berarti pula adanya pengakuan dan penghargaan terhadap prestasi individu, sehingga memuaskan kebutuhan karyawan. Perencanaan karir dapat membantu para anggota kelompok agar bersiap untuk jabatan-jabatan yang lebih penting, karena bisa membantu pelaksanaan rencana-rencana kegiatan yang telah disetujui. Selanjutnya yaitu manfaat perencanaan dan pengembangan karir menurut Rifai pada tahun 2009. Yang pertama itu memberi strategi yang jelas sekaligus pemilihan staf dari karyawan intern, align strategy and internal staffing. Yang kedua yaitu membangun atau menciptakan karyawan yang layak dipromosikan, develops promotable employees. Yang ketiga yaitu bisa menyiapkan penempatan skala internasional atau facilities international placement. Yang keempat, membantu masalah keanekaragaman pegawai, assist with workforce diversity. Yang kelima yaitu menurunkan pergantian karyawan atau lower turnover. Yang keenam, dapat menyeleksi potensi karyawan atau taps employee potensial. Yang ketujuh, melanjutkan pertumbuhan pribadi atau further personal growth. Yang kedelapan, menurunkan penumpukan karyawan atau reduce holding. Yang kesembilan, memberi kepuasan kebutuhan karyawan atau satisfy employee needs. Yang kesepuluh atau yang terakhir, membantu dalam merencanakan tindakan secara afirmatif atau assess automatic actions.